Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Lin Feng tidak melanjutkan pelatihannya di Ngarai Stormy. Sebaliknya, ia memutuskan untuk meninggalkan Ngarai dan sekali lagi berdiri di puncak tebing sambil memandang ke Ngarai. Melihat ke bawah ke jurang, dia bisa melihat itu adalah Ngarai tanpa batas sejauh mata memandang. Ada ribuan orang di dalam pelatihan. Itu adalah tempat yang dipenuhi dengan pertempuran tanpa akhir dan kultivasi. Itu adalah budaya Sekte Yun Hai yang membesarkan kultivator terkuat. Di sini kamu akan dikalahkan dalam 1 inci kehidupan dan dipaksa untuk naik kembali ke Sekte dengan tubuh kamu yang rusak. Hanya yang kuat yang akan berkembang di sini dan yang lemah akan menjadi pupuk bagi yang kuat untuk tumbuh. Lin Feng berjalan di sekitar Ngarai di luar Stormy Gorge dan yang mengejutkannya menemukan beberapa temannya. Dia senang melihat Han Men dan Jing Yun lagi begitu cepat. Lin Feng, teriak Jing Yun. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya bertemu Lin Feng lagi. Jing Yun, bagaimana mungkin kamu bahkan lebih cantik daripada terakhir kali aku melihatmu, kata Lin Feng memuji sambil tersenyum malu-malu. Dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya, Jing Yun benar-benar menjadi lebih cantik dan murni. Lin Feng tahu itu karena pil kecantikan, tapi dia tidak akan pernah mengira itu akan memiliki efek yang hebat. Jing Yun memerah ketika dia mendengar Lin Feng dan tidak bisa membantu tetapi memalingkan muka. Dia berkata dengan suara lembut, mengapa kamu membawa itu? Haha, Lin Feng kamu harus kurang berani. Jing Yun masih sangat pemalu, kata Han Men lugas seperti biasa. Lin Feng, kami awalnya bersiap-siap untuk datang dan mencari kamu dan tidak pernah berpikir kami akan menerimamu begitu cepat. Ayo, cari aku. Mengapa? Apa yang terjadi? Tanya Lin Feng. Lin Feng, apakah kamu mencapai lapisan Qi ke-8 ketika kamu makan bagian kamu dari pil mendalam? Han Men berharap untuk melihat Lin Feng karena dia telah membunuh neraka serigala ketika dia masih di lapisan Qi ke-7. Dia pasti akan menjadi lebih kuat lagi setelah mencapai lapisan Qi ke-8. Ya, aku memiliki terobosan baru-baru ini. Bagaimana dengan kalian? Kata Lin Feng sambil tersenyum. Lin Feng, apakah kamu mencapai lapisan Qi ke-8 ketika kamu makan bagian kamu dari pil mendalam? Han Men berharap untuk melihat Lin Feng karena dia telah membunuh neraka serigala ketika dia masih di lapisan Qi ke-7. Dia pasti akan menjadi lebih kuat lagi setelah mencapai lapisan Qi ke-8. Ya, aku memiliki terobosan baru-baru ini. Bagaimana dengan kalian? Kata Lin Feng sambil tersenyum. Jika seorang bodoh-bodoh seperti aku bisa mencapai lapisan Qi ke-8 begitu cepat, jelas bakat mengerikan seperti kamu akan miliki, kata Han Men sambil menyeringai. Jing Yun belum mencapainya karena dia membutuhkan lebih banyak waktu sebelum dia bisa maju ke tingkat berikutnya. King Yi belum keluar juga, tetapi dia harus berada di bottleneck untuk kemajuan. Lin Feng mengangguk. Meskipun Han Men memiliki perilaku yang riang, dia berkultivasi sedikit lebih efisien daripada Jing Yun dan King Yi jadi itu normal baginya untuk menjadi yang pertama yang mencapai lapisan Qi ke-8. Han Men, kamu masih belum memberitahuku mengapa kamu mencari aku. Han Men menggaruk kepalanya dan merasa sedikit kikuk. Lalu dia mengatakan yang membuat Lin Feng terdiam. Lin Feng, aku juga telah mencapai lapisan Qi ke-8. Aku ingin pergi ke Stormy Gorge dan menguji kekuatan aku tetapi aku mungkin akan dihabisi oleh penggarap kejam. Aku ingin meminta kamu untuk menemani aku dan hanya jika kita bertemu dengan murid yang kuat dan tanpa ampun kamu perlu terlibat. Aku seorang pria yang bisa menahan 1 atau 2 pemukulan. Han Men menyeringai sambil meminta bantuan Lin Feng. Lin Feng langsung mengerti apa yang dimaksud Han Men dan hanya perlu terlibat jika ada kehidupan di telepon. Dia tentu saja tidak akan menolak permintaan teman baik seperti itu. Kapan kamu mau pergi? Besok kita bisa pergi. Aku ingin menyiapkan beberapa topeng pertama. Han Men melihat bahwa Lin Feng tidak ragu sama sekali ketika dia memberikan jawabannya. Dia merasa lebih mengagumi Lin Feng karena dia adalah teman sejati. Bukan saja pria ini sangat kuat, tetapi dia juga tidak memiliki kesombongan sama sekali. Dia tidak berdebat tentang apapun dan selalu menjaga hal-hal adil di antara mereka. Dia adalah orang yang telah membunuh hampir semua binatang buas di Blackwind Mountain, namun dia bersikeras untuk berbagi barang dengan sama dengan semua orang yang terlibat. Tidak masalah. Beri aku teriakan saat kamu siap untuk pergi, kata Lin Feng lugas.
Orang-orang yang memasuki ngarai semua memilih untuk memakai topeng yang Lin Feng awalnya tidak tahu. Alasan banyak orang memilih untuk masuk adalah untuk melawan murid-murid lain. Kehilangan itu memalukan dan kemenangan bisa menyebabkan pertumpahan darah. Mengenakan topeng adalah cara untuk mengatasi semua masalah ini. Aku juga ingin datang, Lin Feng bisa tetap di sisiku setiap saat dan melindungi aku. Aku tahu aku akan aman bersamanya di sisiku, kata Jing Yun dengan suara menawan namun polos. Lin Feng tertegun. Baik Han Men dan Lin Feng menatap Jing Yun dengan mata terbelalak. Apakah ini benar-benar gadis pemalu dari sebelumnya? Mengapa kalian berdua menatapku seperti itu? Kata Jing Yun melirik mereka dan menginjak tanah dengan lembut. Bukan apa-apa, jangan khawatir, kata Lin Feng tersenyum dan melanjutkan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lin Feng dan Han Men berpikir itu aneh melihatnya begitu berani sambil tetap bertindak seperti anak yang lucu dan lugu. Han Men menatap Jing Yun bingung dengan perubahan yang dilihatnya. Dia benar-benar tercengang mendengar Jing Yun mengatakan dia ingin Lin Feng melindunginya. Betapa tidak takutnya dia begitu langsung. Baiklah kamu bisa ikut dengan kami juga. Kita harus berhati-hati dan tidak pergi mencari masalah. Kata Lin Feng cepat-cepat mengatakan situasi sebelum menyetujui. Ada banyak penggarap yang sangat berbakat di jurang dan sampai batas tertentu sering dikunjungi oleh para murid elit. Murid elit semuanya relatif bangga dan menyendiri. Mereka akan menahan diri untuk tidak menyerang murid biasa tanpa terpancing. Jadi dengan bantuan Lin Feng, mereka yakin bahwa mereka bisa turun di ngarai tanpa terlalu banyak kesulitan. Murid elit bisa membunuh murid lain tanpa akibat dari sekte. Mereka memiliki kekuatan untuk melakukan sesuka hati. Minta waktunya sebentar, mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya. Karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Lin Feng memiliki nasib buruk karena secara tidak sengaja menemukan seorang murid peringkat yang ingin memburunya dan murid elit yang sombong. Keberuntungannya benar-benar mengerikan. Setelah semua detail dikonfirmasi, mereka semua berangkat ke arah yang berbeda. Lin Feng kembali ke kamarnya dan terus berkultivasi tanpa berhenti tidur. Melihat betapa lemahnya dia dibandingkan dengan yang lain, telah memperkuat tekadnya dan dia merasakan nyala api menyala di tubuhnya seolah-olah berteriak agar dia menjadi yang terkuat. Pagi setelah Han Men datang untuk menjemput Lin Feng dan mereka berdua segera pergi dan bertemu Jing Yun. Sekte Yun Hai sangat besar. Kamar murid biasa meliputi beberapa distrik dan area ini adalah ukuran kota kecil. Lin Feng dan Han Men tiba di tempat di mana mereka telah sepakat untuk bertemu dengan Jing Yun. Mereka melihat bahwa wajah Jing Yun pucat dan khawatir. Ada seorang anak lelaki berdiri di depannya berbicara dengan ekspresi jahat di wajahnya. Jing Yun, ada apa? Tanya Lin Feng sambil mendekat dengan kecepatan yang meningkat. Tersesat, kamu sepotong sampah. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang berbicara dengan Jing Yun? Apa yang membuatmu berpikir kau memiliki hak untuk mengganggu aku? Kata bocah itu kepada Lin Feng sambil menyipitkan matanya. Dia tahu Lin Feng di masa lalu dan sering bergabung dalam mengintimidasi dia. Lin Feng, kamu akhirnya di sini. Kata Jing Yun kepada Lin Feng tersenyum padanya dan mengabaikan komentar murid muda itu. Bagaimana kalau kita pergi? Kata Lin Feng mengejek sambil bahkan tidak melihat anak muda itu. Han Men, Lin Feng dan Jing Yun semua berbalik untuk pergi tanpa melirik murid muda itu. Tunggu, Han Men, Jing Yun, kata pemuda itu sambil meraih lengan Jing Yun untuk menghentikannya pergi. Nyah, tidak bisakah kamu melihat kami memiliki sesuatu untuk dilakukan? Apa yang membuatmu berpikir kamu memiliki hak untuk mengganggu aku? Lin Feng berkata, melemparkan kata-kata murid muda padanya sambil mengetuk tangannya menjauh dari Jing Yun. Gelombang kuat ditembak dari telapak tangan Lin Feng langsung menuju murid muda. Kekuatan yang terkandung dalam aksi kecil ini telah menyebabkan anak muda yang berada di lapisan Ki ketujuh jatuh ke lantai beberapa meter jauhnya dan memuntahkan seteguk darah segar. Dia menatap Lin Feng terengah-engah. Tersesat, kamu sekanton sampah, kata Lin Feng yang terkejut karena itu adalah tamparan di wajahnya. Lin Feng tidak berhenti sedikit pun dan terus berjalan pergi. Kapan sepotong sampah, Lin Feng, menjadi begitu sengit. Murid itu benar-benar bertindak gegabah. Jing Yun, siapa dia? Tanya Han Men kepada Jing Yun. Wajah Jing Yun menjadi tegang ketika dia mendengar pertanyaan itu. Dia memandang Lin Feng dan Han Men dan berkata,
dia mengatakan bahwa dia melihat tubuh Jing Feng yang dipenggal di Black Wind Mountain dan jelas bahwa itu dilakukan dengan teknik pedang. Kakak Jing Feng, Jing Hao sekarang mencari mereka yang bersama Jing Feng. Dia datang untuk mengancam aku dengan informasi ini. Han Men terpana. Tidak heran Jing Yun telah kehilangan semua warna dari wajahnya. Jika dia datang, maka dia datang. Biarkan nasib mengambil jalannya dan jangan khawatir tentang masalah kecil, kata Lin Feng yang sangat tenang. Menimbang bahwa dia bukan murid elit dalam sekte, dia tidak akan berani menyerang kita saat berada di dalam wilayah sekte. Kita harus sedikit lebih berhati-hati di ngarai badai untuk menghindari konflik yang tidak perlu, kata Han Men sambil mengangguk setuju dengan Lin Feng. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok 3 untuk tiba di Stormy Gorge. Lin Feng telah tiba dalam waktu yang jauh lebih sedikit daripada ketika dia menyembunyikan kekuatannya, dia sebenarnya terkejut dengan kecepatannya sendiri. Di dalam ngarai, mereka melihat benteng yang terbuat dari tanah padat. Benteng bumi itu menutupi area yang sangat luas. Sepertinya lusinan orang biasa bisa tinggal di sana dengan ruangan yang luas. Meskipun itu terbuat dari tanah, tidak ada keraguan bahwa itu benar-benar set-u-r-d. Tampaknya bahkan badai yang kuat yang mengamuk tidak akan merusak benteng ini. Di Stormy Gorge, adalah hal biasa bagi seorang murid untuk membuat tempat tinggal, tetapi yang ini unik. Han Men menyentuh benteng. Tidak ada debu dari kerusakan dan tidak ada perasaan lengket dari bumi yang menyerap hujan. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana benteng seperti itu dibangun. Pada saat itu siluet muncul dari benteng bumi. Itu adalah seseorang yang juga mengenakan topeng dan dengan hati-hati keluar dari tempat tinggalnya. Orang itu melirik Lin Feng dan dua lainnya sejenak kemudian dengan panik kiri dengan kecepatan penuh yang membuat semua orang kagum. Lin Feng dan yang lainnya mengerti apa yang terjadi. Mereka semua saling memandang dan tersenyum. Orang-orang di Stormy Gorge tidak lemah dan semua telah mencapai lapisan Qi ke-7 atau ke-8 sebagai minimum, beberapa telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ada banyak keterampilan berbeda yang dipraktikkan oleh ribuan murid di ngarai ini dan itu adalah hal biasa untuk menemukan keterampilan yang sebelumnya tidak ditemui. Di bawah situasi-situasi itu, siapa yang tidak mau mundur ketika bertemu dengan sekelompok 3 orang yang tiba-tiba mendekat? Apakah ketiga orang itu datang bersama dengan niat kejam terhadap murid yang sendirian? Hal semacam ini tidak jarang terjadi di Stormy Gorge. Sepertinya kita harus berpisah atau kita akan menakuti banyak orang. Kata Lin Feng sambil tersenyum dan menjauh. Yang paling penting adalah bagi Han Men untuk mendapatkan pengalaman dalam pertempuran. Lin Feng hanya harus tetap kembali dan memastikan tidak ada bahaya yang tidak terduga. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.